Hai, kita ketemu lagi di materi baru yaitu transformasi. Nah, transformasi ini dari katanya itu itu artinya perpindahan ya. Formasi itu artinya letak ya. Jadi transformasi itu bisa kita definisikan secara umum itu adalah perpindahan letak. Nah, dalam materi transformasi ini nanti kita akan mempelajari 4 bentuk transformasi, yaitu yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga dilatasi, dan yang keempat adalah rotasi. Nah, yang pertama dulu yang kita pelajari yaitu tentang translasi. Nah, translasi itu adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Misalkan di sini ada X, Y, A, dan B. Itu merupakan bilangan real. Maka translasi titik A yaitu X, Y dengan menggeser apsis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B, sedemikian diperoleh titik A aksen atau bayangan dari titik A, yaitu nilai X ditambah A dan nilai Y-nya ditambah B. Secara notasi, pergeseran ini dilambangkan dengan A, X, Y, panah translasi. Ini artinya titik A ditranslasikan terhadap titik A, B. Di mana bayangan dari titik A kita lambangkan dengan A aksen, yaitu nilai X ditambahkan A dan nilai Y ditambah B. Nah, di sini ada contoh pertama. Tentukan hasil translasi titik P negatif 3,7 terhadap titik negatif 2, negatif 5. Jika kita mau secara rumus menentukan hasil translasi titik P, maka pertama-tama kalau kita tuliskan dalam bentuk notasinya, maka titik P negatif 3,7 jika mau kita translasikan dengan titik negatif 2, negatif 5, maka di sini kita dapat min 3 itu adalah nilai X, 7 itu adalah nilai Y, negatif 2 adalah nilai A, dan negatif 5 adalah nilai B. Maka hasil translasi titik P secara hitungan kita dapatkan nilai X tambah A, yaitu negatif 3 ditambah negatif 2, sehingga hasilnya menjadi negatif 5. Kemudian Y, ditambah B, yaitu 7 ditambah negatif 5, hasilnya adalah 2. Jadi bayangan hasil translasi titik P terhadap translasi titik negatif 2, negatif 5 akan menghasilkan negatif 5,2. Jadi titik P yang tadinya min 3,7 jika dipindahkan dengan translasi negatif 2, negatif 5 akan menghasilkan negatif 5,2. Nah, secara grafik, kalau kita mau perhatikan grafik, mau dengan cara melihat grafik, maka pertama-tama kita letakkan dulu titik P negatif 3,7. Jadi kalau ini saya tulis bilangannya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi titik negatif 7 itu di sini. Oke. Jadi kalau misalnya negatif
3,7 yaitu titik P kayak ini. Titik P ini kalau saya mau translasi terhadap titik negatif 2, negatif 5, ini artinya saya akan menggeser titik negatif 3,7 ini sejauh 2 langkah ke kiri. Negatif 2 artinya ke kiri, dan negatif 5 artinya menggeser 5 langkah ke bawah. Oke, jadi titik P ini saya geser 2 langkah ke kiri. Saya ganti dulu pennya. Ini titik ini kita geser 2 langkah ke kiri, 1, kemudian 2, oke, 2 langkah ke kiri, kemudian 5 langkah ke bawah, negatif 5 langkah ke bawah di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah hasil dari translasi titik P terhadap titik negatif 2,5 atau sejauh 2 langkah ke kiri dan 5 langkah ke bawah. Jadi bayangan P di sini. Oke. Nah, sekarang coba kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Hasil translasi titik Q terhadap titik 3,4 adalah negatif 1,8. Tentukan nilai Q tersebut. Baik, nomor 2 sekarang terbalik, di mana nilai Q belum diketahui nilainya. Oke. Lalu dia sudah tahu ditranslasikan terhadap titik 3,4, sehingga bayangan atau hasil translasinya titik Q adalah Q aksen, yaitu min 1,8. Nah, yang ditanyakan berapa sih nilai Q ini? Jadi titiknya sebelum ditranslasikan itu apa? Jadi karena ini adalah X dan ini adalah Y, maka kita cari nilai X. Bagaimana cara menentukan nilai X? Nah, untuk menentukan bayangan atau hasil translasi Q aksen, kita dapatkan Q aksen itu sebenarnya adalah dari nilai X ditambah A, yaitu 3, dan Y ditambah B, yaitu 4 di sini. Nah, karena Q aksennya itu adalah negatif 1 dan 8, maka X tambah 3 ini mewakili min 1. Jadi X adalah min 1 kurang 3, yaitu min 4, dan Y plus 4 ini sebenarnya mewakili 8. Jadi Y sama dengan 8 kurang 4, yaitu 4. Maka didapatlah titik Q itu sebenarnya adalah negatif 4,4. Nah, cara cepatnya itu jika yang kita cari adalah titik awal, maka kita tinggal mengambil titik akhir dikurangi dengan nilai translasinya, di mana negatif 1 kurang 3 jadi negatif 4, dan 8 dikurang 4 jadi 4. Jika kita mau gambarkan secara grafik bagaimana? Maka kalau kita mau gambarkan grafik, oke, kita andaikan di sini. Sekarang saya ganti dulu pennya. Oke, tadi yang diketahui Q aksen adalah negatif 1,8. Negatif 1,8. Oke, di sini tidak muat ya. Kita gambar dulu. Oke. Kemudian kita beri nama titiknya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita beri angka-angka, nilai-nilainya dulu angka. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi titik negatif 1,8 itu letaknya di sini.
ini adalah titik negatif 1,8, yaitu titik Q aksen. Nah, karena ini adalah hasil translasi dari titik Q terhadap 3,4, maka pergeserannya kita balik. Karena translasi ini positif 3,4, ini mau dibalik, maka kita balik dia menjadi negatif 3, negatif 4. Jadi kita harus geser ke kiri 3 langkah. Kita ganti dulu. Kita geser ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, 3 langkah ke kiri. Kemudian positif 4, karena dia terbalik, kita mau cari yang awal, maka kita geser dia 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, hasil akhirnya ternyata di sini. Dan ini adalah titik awal Q. Nah, kalau kita mau uji ulang betul enggak ya? Q ini kalau ditranslasikan terhadap 3,4 akan menghasilkan Q aksen yang di sini. Nah, coba kalau kita Q ini negatif 4,4 ini kita translasikan terhadap 3,4, artinya kita geser 3 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Nah, saya ganti dulu pennya. Oke, kita ganti, kita geser. Ganti dulu. Oke, 3 langkah ke kanan. Karena ini memang dari titik awal, jadi dia positif 3, kita tetap ambil positifnya, geser 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3, kemudian 4 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4. Berarti benar. Nanti posisinya akan ke Q1. Oke, demikian pembahasan untuk nomor 1 dan 2. Berikutnya kita akan coba membahas nomor 3. Contoh nomor 3. Sebuah titik P, yaitu A, B tambah 2, digeser dengan T 3,2B kurang A, sehingga hasil pergeserannya adalah Q 3A tambah B, min 3. Tentukanlah pergeseran titik 2,4 oleh translasi di atas. Nah, translasi yang dia mau adalah digeser terhadap ini, T 3,2B kurang A. Tapi karena di sini Y-nya nilai translasi itu masih berupa 2B kurang A, maka kita harus cari dulu berapa nilai A dengan B-nya, supaya kita tahu titik translasinya itu dapatnya berapa. Nah, untuk mencari nilai A dengan B, maka kita perhatikan informasi awal, di mana di sini titik P A, B plus 2 digeser dengan translasi 3,2B kurang A, menghasilkan bayangannya asal hasil translasinya 3A tambah B, min 3. Artinya di sini bahwa A ditambah 3 akan menghasilkan 3A tambah B. Di sini ditulis 3A tambah B adalah sama dengan A tambah 3. Jadi A ditambah 3 akan menghasilkan 3A tambah B. Nah, dari persamaan ini kita dapatlah 3A kurang A jadi 2A, jadi tambah B sama dengan 3. Nah, persamaan ini masih ada 2 buah variabel, kita abaikan dulu. Sekarang kita lihat untuk yang posisi Y. Nah, Y tambah B akan menghasilkan negatif 3. Maka di sini muncul lagi sebuah persamaan di mana B tambah 2 ditambah 2B kurang A, atau 2B kurang A ditambah B tambah 2 akan menghasilkan negatif 3. Sehingga didapatkan bentuk sederhananya
2B kita pindahkan, 2B ditambah B jadi 3B, ditambah 2 min 3 nya pindah ke kanan jadi jadi plus 3, 2 tambah 3 jadi 5 sama dengan A. Nah, persamaan tadi yang pertama 2A tambah B sama dengan 3 dengan A sama dengan 3B tambah 5, ini bisa kita tentukan nilai A dengan B-nya dengan cara substitusi. Dimana dengan kita substitusikan A sama dengan 3B tambah 5 ke dalam persamaan 2A tambah B sama dengan 3. Dimana tadi 2A tambah B sama dengan 3, A-nya ini kita ganti dengan 3B tambah 5. Substitusikan A-nya dengan 3B tambah 5, sehingga hasilnya 2 kali 3B itu 6B, 6B ditambah B ini jadi 7B, kemudian 2 dikali 5 itu jadi 10, plus 10 sama dengan 3. Dan 7B sama dengan 10 pindah ke ruas kanan, 3 kurang 10 jadi negatif 7. Maka nilai B adalah negatif 7 bagi 7, yaitu negatif 1. Setelah kita dapatkan nilai B-nya adalah negatif 1, kita boleh substitusikan nilai B ke salah satu dari persamaan tadi, yaitu 2A tambah B sama dengan 3, atau A sama dengan 3B tambah 5. Kita ambil yang ini saja ya. A sama dengan 3B tambah 5. Maka karena B-nya negatif 1, kita ganti ke sini, kita substitusikan ke sini, jadi A sama dengan 3 kali negatif 1, yaitu negatif 3, ditambah 5, hasilnya adalah 2. Maka nilai A kita dapatkan 2. Setelah kita dapatkan nilai A-nya 2, negatifnya min 1, maka kita tinggal menentukan nilai atau titik translasinya. Tadi T 3,2B kurang A akan menjadi T 3-nya tetap, 2 kali B kurang A. 2 kali B-nya negatif 1, 2 kali min 1, dikurang A-nya adalah 2. Jadi 2 kali negatif 1, negatif 2, dikurang 3, jadi negatif, A-nya ada 2. Jadi 2 kali negatif 1, itu adalah negatif 2. Kemudian dikurang dengan 2 jadi negatif 4. Jadi di sini salah ya, bukan 4 tapi negatif 4. Jadi sekarang yang terakhir, pergeseran titik R2,4 oleh translasi 3, negatif 4 adalah, tinggal kita tambahkan X dengan A, yaitu 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 5, dan 4 ditambah dengan negatif 4 hasilnya adalah 0. Nah, demikian materi mengenai translasi.